Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, sebelumnya mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami memuji, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau pakai waktu ini secara khusus Tuhan untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dengan kuasa Roh Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau mendengar firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-10, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas pasal 10, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan kami menawarkan pada minggu ini, mengasihi tanpa ada batasan. Mengasihi tanpa ada batasan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kalanya seseorang yang mengetahui sesuatu
tetapi seolah-olah dia tidak mengetahuinya dengan alasan ingin mencobai orang yang ada di sekitarnya. Apakah orang yang ada di sekitarnya memiliki pengetahuan, pengalaman seperti yang dia miliki? Untuk mengetahui itu, dia bertanya. Padahal pertanyaan yang dia tanyakan itu, dia sudah mengetahui apa yang menjadi jawabannya. Dia mau mencoba seberapa besar pengalaman pengetahuannya. Contoh kecil. Dirinya sudah tahu kalau Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Tapi untuk memastikan pengetahuan temannya, dia tanya, kapan Indonesia merdeka? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sering kita mencobai, sering kita mengukur kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman orang dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya kita mengetahui jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan. Hal demikianlah yang dipertanyakan oleh seorang ahli Taurat kepada Yesus. Ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, bagaimana memperoleh kehidupan yang kekal?" Pertanyaan ini Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin dia tahu apa yang menjadi jawabannya. Yesus tidak langsung menjawabnya. Kita sudah pasti paham. Yesus tidak pernah menjawab secara langsung sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh orang lain. Setiap orang bertanya kepadanya, Yesus tidak pernah langsung menjawabnya. Ini merupakan ciri khas dari Yesus. Yesus kembali bertanya kepada ahli Taurat itu, "Apa yang kau baca dari kitab? Apa yang kau baca dari hukum Taurat?" Ahli Taurat itu menjawab dengan tegas, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dua hukum kasih ahli Taurat tahu. Dia sangat menghafalkannya dengan fasih. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia itu memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi ahli Taurat ini kembali mencobai Yesus. "Guru, siapakah sesamaku manusia?" Bapak Ibu saudara-saudara, secara umum pasti ahli Taurat ini mengetahui siapa sesamanya manusia. Tetapi dia ingin mengetahui siapa yang boleh mendapatkan kasih yang dari dirinya untuk dibagikan kepada sesama manusia. Siapakah sesama manusia? Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus menjawab pertanyaan itu, siapakah sesama manusia, dengan sebuah cerita atau kisah dan peristiwa. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan, seseorang tersebut mengalami pergumulan. Apa yang dimilikinya diambil oleh penyamun
Dan bukan hanya diambil, dia juga dilukai dan Alkitab mencatat hampir mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika peristiwa itu terjadi, ada 3 orang yang boleh melintas. Pertama, imam, Lewi, dan orang Samaria. Bapak Ibu saudara-saudara, imam dan orang Lewi melihat orang yang terluka itu, orang yang baru diambil miliknya oleh penyamun, melihatnya. Tetapi mereka hanya melihat dan menyeberang ke seberang jalan. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara, imam dan orang Lewi punya bagian penting dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Memimpin ibadah, menyampaikan berkat, berdoa, menyampaikan persembahan-persembahan. Tetapi Bapak Ibu, status agama mereka tidak menunjukkan dan membuktikan mereka punya belas kasihan kepada orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan belas kasihan. Berbeda dengan orang Samaria, Bapak Ibu. Ketika orang Samaria melihat orang tersebut yang sudah terluka itu, tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Sehingga dia membalut lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, bahkan membawanya dengan keledai yang ditungganginya ke penginapan. Dan dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Maka dia berani jamin, kalau 2 dinar ini kurang, kau belanjakan untuk merawat orang ini, aku akan kembali menggantikannya. Bapak Ibu saudara-saudara, orang Samaria dipandang sebagai orang kafir. Tetapi orang Samaria ini boleh memberikan kasihnya, belas kasihnya, tergerak belas kasihnya, melihat orang yang susah, melihat orang yang butuh pertolongan, sehingga dia menolongnya dengan memberikan pengorbanan-pengorbanan, baik waktu, tenaga, bahkan materi dia harus korbankan untuk menolong orang yang sedang sakit tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, menurut kamu siapakah sesama manusia bagi orang yang terluka tadi? Yaitu orang yang menaruh belas kasihan. Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu saudara-saudara, pertama Yesus katakan tadi, pergilah dan perbuatlah demikian, karena ahli Taurat itu tahu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Dan berikutnya, pergilah dan perbuatlah demikian, karena ahli Taurat tahu siapakah sesama manusia dari orang yang sedang mengalami kesusahan itu, yaitu orang yang memberikan belas kasihan, menunjukkan belas kasihan. Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Sering kita menaruh batasan-batasan kepada siapa kita memberikan pertolongan dan bantuan. Sering kita melihat terlebih dahulu, apakah orang yang kita tolong ini layak menerima pertolongan kita? Apakah orang yang akan kita bantu ini layak menerima pertolongan kita? Belas kasihan oleh karena iman kita kepada Kristus tidak memandang suku, ras, agama, bahkan status sosial. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak mungkin kita terlebih dahulu bertanya, apa margamu, apa sukumu, apa agamamu? Tolonglah. Kalau itu tergerak dari belas kasihan, memang Bapak Ibu saudara-saudara memberikan pertolongan, pasti ada pengorbanan di baliknya.
pengorbanan waktu, hati, tenaga, dan materi sekalipun, kalau itu ada dalam hidup kita, pasti kita akan korbankan karena sudah belas kasihan itu yang menggerakkan kita. Tergerak hati kita oleh karena belas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak menjamin orang yang punya status agama, memiliki pelayanan yang baik, pelayanan yang dipuji orang lain, tetapi ketika melihat orang susah, tidak menjamin dia melakukan perbuatan baik. Ada kalanya preman sekalipun bisa berbuat baik. Kita yang terlihat, yang ditutupi oleh semua rangkaian ibadah dengan doa dan pujian kita, terkadang ketika kita melihat orang yang susah di sekitar kita, kita tidak mau menolong mereka. Kita tidak mau berbagi dengan mereka. Bahkan sering kita mau berbagi, tetapi kita mau munculkan itu di dunia maya. Itu yang kita sebut dengan pencitraan. Agar semua orang tahu kita pernah menolong orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari mengasihi tanpa ada batasan. Itu yang diinginkan Tuhan. Mengasihi sesama manusia. Karena belas kasihan itulah yang mendorong kita untuk menolong sesama manusia. Karena kita mengenal kasih Allah yang begitu besar yang menyelamatkan hidup kita. Sehingga oleh karena iman itulah yang menggerakkan dan mendorong kita untuk mengasihi orang dan menolong orang yang mengalami kesusahan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita boleh mengoreksi diri kita. Sudahkah saya pernah menjadi berkat? Apakah ketika saya beribadah itu hanya seremonial, rutinitas? Apakah ibadah yang sudah saya lakukan boleh saya praktekkan dengan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, buat berkat-Mu yang boleh kami dengarkan dan rasakan pada minggu ini. Kami diajarkan untuk boleh memberi kasih kami oleh karena belas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang membutuhkan pertolongan kami. Roh-Mu yang kudus menolong kami Tuhan, untuk mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada minggu ini kita boleh diberkati Tuhan. Kita boleh memuji, memuliakan, dan mengagungkan namanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, mari kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu boleh menganugerahkan napas kehidupan dan kesehatan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan kuasa Roh Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik, terlebih kami mengerti dan imani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku.
Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang yang tidak menggunakan kesempatan ketika di dalam ibadah, ketika firman Tuhan mulai disampaikan, banyak orang yang tidak menggunakan waktu itu dengan baik. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ketika firman Tuhan boleh disampaikan, mungkin Bapak Ibu boleh menyaksikan dan melihat dari pelayanan masing-masing. Ketika firman Tuhan mulai disampaikan, mulai banyak respon-respon dari jemaat yang boleh kita layani dan akan mendengarkan firman Tuhan. Ada yang mendengarkan dengan serius, ada yang mendengarkan seperti acu tak acu, dengan sibuk dengan berbicara dengan orang di sampingnya, bahkan sibuk dengan handphonenya, gadgetnya. Bahkan ada orang lagi Bapak Ibu, mungkin waktunya yang lama dalam menyampaikan firman Tuhan, tertidur. Ini yang saya katakan tadi, orang yang tidak menggunakan kesempatan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, padahal dia sudah berada di dalam rumah ibadah dan sudah dalam persekutuan itu, hanya tinggal memberikan hati dan pemikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi itu sulit untuk dikerjakan oleh setiap kehidupan manusia. Sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika firman Tuhan dikumandangkan, kita berbicara dengan orang di samping kita. Ketika firman Tuhan dikumandangkan, kita sibuk dengan gadget kita, dengan orang-orang yang mungkin kita sayangi, dengan bisnis kita dan pekerjaan kita. Tetapi waktu itu tidak kita gunakan dengan baik dengan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang dialami Marta, Maria ketika Yesus datang berkunjung ke rumahnya. Ketika Yesus berkunjung ke rumah Marta, Bapak Ibu saudara-saudara, Marta melayani Yesus secara jasmani. Mungkin sibuk mempersiapkan makanan ataupun hidangan untuk dimakan bersama, dihidangkan kepada Yesus. Tetapi Maria, Bapak Ibu saudara-saudara, dia dekat kaki Yesus, duduk sambil mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua itu dilakukan oleh Maria karena dia tahu kesempatan mendengarkan firman Tuhan, kesempatan Yesus hadir ke rumah itu bukanlah berulang-ulang. Tetapi dia gunakan kesempatan itu untuk memuliakan dia, untuk memuji dan mengagungkan nama dia dengan setia mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Maria duduk dekat kaki Yesus dan setia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, Marta datang. Seolah-olah dia cemburu kepada Maria yang duduk manis, dia sibuk menghidangkan segala sesuatunya untuk dinikmati bersama dengan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan kepada Marta, "Marta, Marta, Maria telah mengambil bagian
yang tidak bisa diambil daripadanya. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana ketika firman Tuhan kita dengarkan dengan baik, sesungguhnya firman Tuhan itu boleh tinggal, bertumbuh dan berbuah, dan siapapun tidak bisa mengambil itu. Sehingga Yesus katakan itu kepada Marta. Marta yang sibuk menghidangkan makanan, Maria yang setia mendengarkan Yesus dan dekat kepada Yesus. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika firman Tuhan sampai ke rumah kita, contoh dalam ibadah sel grup, ibadah kebaktian rumah tangga, pertamiangan, apapun namanya, baik itu evangelisasi. Ketika firman Tuhan sampai kepada rumah kita, kita yang mempunyai rumah gelisah, apakah hidangan di dapur sudah cukup atau sudah siap? Sehingga yang punya rumah tidak lagi fokus kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayan, tetapi sibuk pikirannya ke belakang. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dalam rumah kita, setialah dan dengarkanlah dengan baik. Karena kesempatan firman Tuhan sampai ke rumah kita tidak berulang-ulang. Mungkin hanya 1 tahun sekali, mungkin hanya 2 kali dalam 1 tahun. Bagaimana kita bisa menggunakan itu dengan baik? Kalau hidangan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau makanan minuman itu hanya sekedar memuaskan jasmani, tetapi firman Tuhan yang kita dengarkan di rumah kita yang telah disampaikan oleh hambanya akan dapat tetap tinggal, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan seorang pun tidak dapat mengambilnya ketika firman Tuhan itu sudah kita pegang teguh dalam iman percaya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari seperti Maria yang setia mendengarkan firman Tuhan dan tahu apa yang menjadi bagiannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Gunakan kesempatan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ketika kita dalam gereja, ketika ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dari mimbar, setialah mendengarkannya. Jangan kita bermain-main dengan bercanda kepada orang di sekitar kita, di samping kita, dengan sibuk dengan alat komunikasi kita, gadget kita, handphone kita. Bahkan ada orang Bapak Ibu ketika firman Tuhan dikumandangkan, dia sibuk membuat statusnya di Facebook. Bahkan ada orang yang sibuk dengan gamenya. Dia bermain game ketika firman Tuhan dikumandangkan. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengubah kita, mengingatkan kita kembali akan pentingnya kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan telah disampaikan, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Ketika firman Tuhan kita dengarkan dengan baik, tinggal bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman. Roh Tuhan menolong kita untuk melakukan firman yang kita dengar. Tetapi kalau kita tidak mendengarkan firman dengan baik, bagaimana mungkin kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman? Apa yang mau kita lakukan kalau firman Tuhan hanya sekedar dan rutinitas, formalitas kita mendengarkannya, tetapi tidak sungguh-sungguh dari hati kita? Ketika firman Tuhan akan disampaikan, Tuhan, Roh-Mu yang menolong kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari jangan pernah menyibukkan diri dengan menyediakan hidangan-hidangan yang mungkin akan membuat kita bahagia ketika kita dipuji orang, ketika di dalam rumah kita dilakukan ibadah. Tetapi ketika kita menjadi tuan rumah, setialah mendengarkan firman Tuhan. Gunakanlah waktu itu dengan baik. Ketika kita juga beribadah di gereja, gunakanlah kesempatan mendengarkan firman itu dengan baik. Amin, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, firman-Mu telah kami perdengarkan dan dengarkan. Biarlah kami
melalui firman Tuhan, melalui pertolongan Tuhan dimampukan untuk setia dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik serta melakukannya. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan biarlah bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.